Halo gengs, nama aku Erwin. Snapdragon 700 series adalah lini chipset dari Qualcomm yang menjadi penghubung antara Snapdragon 600 series dengan Snapdragon 800 series. Chipset 700 series ini dihadirkan dengan membawa fitur canggih yang ada pada Snapdragon 800 series, namun dengan harga yang lebih terjangkau. Snapdragon 700 series biasanya digunakan pada smartphone kelas menengah ke atas. Dengan chipset ini, performa multitasking, bermain game, dan multimedia terasa sangat ringan. Nah, untuk itu, di video kali ini aku akan membahas tentang sejumlah handphone gaming yang memiliki chipset Snapdragon 700 series terbaik, sekaligus termurah untuk tahun 2021 ini. Gimana, penasaran kan? So, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke video intinya. Sesuai dengan namanya, ponsel ini hadir dengan fitur NFC yang diklaim memiliki waktu respon 33% lebih cepat dibanding teknologi NFC pada ponsel kebanyakan. Ponsel ini turut dibekali dengan chipset Snapdragon 732G yang dikhususkan untuk kebutuhan gaming. Bahkan, Poco X3 NFC diklaim sebagai ponsel pertama di Indonesia yang mengusung chipset ini. Demi memberikan pengalaman gaming yang optimal, Xiaomi membekali Poco X3 NFC dengan sistem pendingin liquid cool 1.0 yang disebut dapat menjaga suhu ponsel tetap stabil dan mencegah overheat. Selain itu, ada pula teknologi Game Turbo 3.0 yang dapat meningkatkan performa ponsel ketika digunakan untuk bermain game. Dari segi desain, Poco X3 NFC dibekali layar PLS berdiagonal 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate hingga 120Hz, dan touch sampling rate 240Hz. Di bagian tengah atas layar, bertengger satu kamera selfie beresolusi 20 MP. Bagian punggung Poco X3 NFC dilengkapi 4 kamera yang disusun secara simetris dalam modul berbentuk lingkaran. Poco X3 NFC hadir dengan baterai berkapasitas 5100 mAh yang sudah mendukung fast charging 33 Watt. Meski bukan flagship, banyak sekali peningkatan yang dibawa dari generasi sebelumnya, Realme XT. Membawa fitur yang sebelumnya hanya ada di flagship, Realme 6 Pro hadir dengan layar 90Hz Ultra Smooth Display, berdimensi 6,6 inci dengan resolusi Full HD+. Dual in-display selfie kamera di depan punya field of view yang berbeda. Sensor utamanya beresolusi 16 MP Sony IMX471. Ditemani sensor ultra wide angle 8 MP 105 derajat. Dengan begitu, kalian bisa lebih mudah mengambil grup selfie atau sekedar menunjukkan latar foto lebih luas. Realme 6 Pro menjadi smartphone pertama di dunia yang pakai chipset Snapdragon 720G dari Qualcomm. Realme XT punya kapasitas baterai yang cukup besar yaitu 4000 mAh, sedangkan Realme 6 Pro sedikit lebih besar di 4300 mAh. Redmi Note 9 Pro resmi dirilis di tanah air dalam sebuah acara peluncuran online Selasa 9 Juni 2020 lalu. Ponsel tersebut merupakan suksesor dari Redmi Note 8 Pro yang telah dipasarkan di Indonesia. Jumlah kamera belakang Redmi Note 9 Pro sendiri sebenarnya sama banyaknya dengan versi reguler. Hanya saja konfigurasinya sedikit berbeda, yakni mencakup kamera utama 64 MP,
8 megapiksel, 5 megapiksel, dan 2 megapiksel. Adapun Redmi Note 9 Pro mengusung layar 6,67 inci dengan resolusi Full HD+. Kamera selfie 16 megapiksel, chipset Snapdragon 720G, konfigurasi RAM dan media penyimpanan 6GB per 64GB atau 8GB per 128GB, dan baterai jumbo dengan kapasitas 5020 mAh, fast charging 30W, serta fitur NFC. Realme XT merupakan ponsel pertama Realme yang mengusung konfigurasi 4 kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 64 megapiksel. 3 kamera belakang lainnya mencakup kamera ultrawide 8 megapiksel dengan bidang pandang 119 derajat, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Di bagian depan terdapat kamera selfie beresolusi 16 megapiksel yang ditempatkan di dalam poni atau notch bergaya waterdrop. Spesifikasi lainnya mencakup layar Super AMOLED berukuran 6,4 inci dengan resolusi Full HD+, chipset Snapdragon 712, RAM hingga 8GB, dan penyimpanan internal 128GB. Baterai Realme XT memiliki kapasitas 4000 mAh dengan dukungan pengisi daya cepat PoC Flash Charge 3.0. Sekilas dari tampak depan, layarnya berdiagonal 6,44 inci dengan jenis panel AMOLED beresolusi Full HD+. Sisi atas layar juga dihiasi dengan poni atau notch kecil sebagai rumah kamera depan. Di bagian belakang, utamanya di bagian modul kamera, Vivo V20 memiliki modul kamera persegi. Vivo V20 ditenagai sistem on-chip Snapdragon 720G, yang di atas kertas lebih kencang dibanding Snapdragon 665 yang ditanamkan di Vivo V20 SI. Kendati demikian, keduanya dibekali ruang memori yang sama, yakni RAM 8GB dan memori internal 128GB. Kapasitas baterainya pun sedikit berbeda. Vivo V20 dibekali baterai 4000 mAh, sedikit lebih kecil dibanding Vivo V20 SI yang berkapasitas 4100 mAh. Galaxy M51 telah resmi diboyong Samsung ke pasar Indonesia. Ponsel yang menghuni segmen tengah ini datang dengan fitur andalan berupa baterai jumbo sebesar 7000 mAh dengan dukungan fast charging 25W. Dengan dukungan sistem operasi Android 10, Galaxy M51 ikut dibekali chipset Snapdragon 730G yang dipadankan dengan RAM 8GB dan memori internal 128GB. Layar smartphone ini berdiagonal 6,7 inci dengan jenis panel Super AMOLED Plus. Di bagian atas layar terdapat punch hole yang memuat kamera depan beresolusi 32 megapiksel. Di bagian belakang ada 4 kamera yang terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, kamera depth sensor 5 megapiksel, kamera makro 5 megapiksel, dan kamera ultrawide 12 megapiksel. Nah, itulah sejumlah handphone gaming yang memiliki chipset Snapdragon 700 series terbaik sekaligus termurah untuk tahun 2021 ini. Gimana, tertarik untuk membelinya? So, seperti biasa, link pembelian akan aku sertakan di kolom deskripsi. Dan jika ada kritik ataupun masukan dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar.
Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Thanks yang udah nonton. Aku Erwin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.